Halo pemirsa, Berita Mubah Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Yuli Kartina, inilah Berita Mubah Sepekan selengkapnya. Berita pertama dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Musi Banyuasin cukup rentan terhadap bencana kebakaran hutan, lahan, dan kebun. Kendati hal tersebut, PJ Bupati Muba pimpin apel Karhutla untuk menghimbau masyarakat agar waspada terhadap kemarau panjang. Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan rentan terjadinya bencana kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Untuk itu, seluruh elemen dan stakeholder dituntut siap siaga dalam menghadapi dan menanggulangi hal tersebut, termasuk perusahaan sektor perkebunan dan pertambangan. Hal ini disampaikan PJ Bupati Muba Apriyadi saat memimpin apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan tahun 2023 di lapangan terbang Sekayu, Senin 30 Januari 2023. Dengan didampingi Dandim 0801 Muba Letkol Armet Dede Sudrajat, Kapolres Muba AKBP Siswandi mengatakan, menurut ramalan cuaca tahun 2023 ini akan berbeda dari tahun sebelumnya, karena menurut prediksi akan adanya kemarau panjang yang melanda. Apriyadi juga berharap dilaksanakannya patroli dan beredukasi kepada masyarakat yang masih sering melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Apabila masih terjadi hal demikian, akan dikenakan sanksi setegas-tegasnya. Dari Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Kedatangan penjabat Bupati Musi Banyuasin ke Desa Danau Cala, Kecamatan Lais disambut antusias oleh seluruh masyarakat. Kunjungan orang nomor 1 di Muba ini dalam rangka ingin bersilaturahmi sekaligus meninjau infrastruktur di Danau Cala. Kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi ke Balai Desa Danau Cala, Kecamatan Lais disambut antusias oleh masyarakat setempat, Senin 30 Januari 2023. Kunjungan orang nomor 1 di Muba ini didampingi jajaran Forkopimda dalam rangka ingin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus meninjau kondisi infrastruktur di Desa Danau Cala. Walaupun kunjungan ini terkesan sangat mendadak, masyarakat sangat antusias. Terkait dengan kondisi infrastruktur jalan ke Desa Danau Cala, Apriyadi mengatakan akan bertahap akan diperbaiki dengan bekerja sama dengan PT Medco Energi yang beroperasi di Desa Danau Cala. Di samping itu mengajak warga untuk mendukung program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sementara tokoh masyarakat Desa Danau Cala, Samsul, menyampaikan masyarakat sangat berbangga karena pada kesempatan tersebut bisa berdialog langsung dengan PJ Bupati Muba. Berita selanjutnya, sebuah komitmen dan juga support yang diberikan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensukseskan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik mendapatkan hasil yang luar biasa. Berkat komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan penghargaan Desa Cantik tahun 2022. Cakupan program Desa Cantik minimal 1 desa kelurahan di tiap kabupaten atau kota yang terdapat satuan kerja BPS-nya dengan ditambah sebanyak 177 desa atau kelurahan usulan dari BPS Kabupaten Kota tahun 2022. Sebuah komitmen dan dukungan secara maksimal diberikan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensukseskan program Desa Cinta Statistik mendapatkan hasil yang luar biasa dengan memperoleh anugerah Award Desa Cantik untuk tahun 2022. Penganugerahan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, dan Kepala BPS Republik Indonesia, Margo Yuwono. Senin 30 Januari 2023 berlangsung di Jakarta Selatan. Penjabat Bupati Muba diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Heriani Sinulingga, mengucapkan sangat bangga Desa Bukit Selabu tampil sebagai penerima anugerah Award Desa Cantik 2022 kategori Desa Berkembang. Menurut Sinulingga, desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana program pemerintah melalui BPS Republik Indonesia dengan Desa Cinta Statistik yang mendata dari desa untuk mewujudkan satu data Indonesia.
Sinulinga juga mengatakan untuk kedepannya terus bersinergi dan berkomitmen mendukung Desa Cantik, membangun MUBA berbasis data dalam mewujudkan MUBA bangkit bersinergi, membangun MUBA dan MUBA terus berkarya. Dari Jakarta, Tim MUBA TV mengabarkan. Cakupan program Desa Cantik 5, 1 desa kelurahan di tiap kabupaten atau kota yang terdapat satuan kerja BPS-nya dengan ditambah sebanyak 177 desa atau kelurahan usulan dari BPS Kabupaten Kota tahun. James Gui, seorang motivator dan profesional trainer yang banyak digemari kaum muda, hadir di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pembicara untuk upgrade personal branding ASN di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya selalu mulai sesi saya dengan sebuah istilah. Istilah ini Anda mencatat atau menghafal-hafal ya. Istilah ini namanya full bill ya. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa dimaksud dengan full bill? Yang dimaksud dengan full bill adalah habis-habisan. Personal branding merupakan citra diri yang khas dimiliki seseorang dan menjadi pembeda diri seseorang. Citra diri yang khas ini juga dapat digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan diri. Disampaikan James Gui saat menjadi pembicara pada seminar nasional dengan tema Bangun Personal Branding Kerja Produktif yang diselenggarakan oleh Pemkab MUBA bersama Harian Pagi Sumatera Express, bertempat di Oprum Pemkab MUBA, Senin 30 Januari 2023. Pria kelahiran negara Singapura ini juga menyebutkan, di era digital ini, personal branding merupakan hal yang penting, tak terkecuali bagi aparatur sipil negara. PJ Bupati MUBA Apriyadi juga mengatakan bahwa seminar nasional ini memberikan materi motivasi kepada semua peserta, bagaimana cara setiap aparatur sipil negara untuk menambah wawasan terkait personal branding. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir di Kabupaten MUBA dibawa oleh Bu Nur Seri dari Sumek, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, terutama bagi kita ini yang ASN di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Dan memang sesuai dengan amanah dari undang-undang dan PP tentang ASN ini, bahwa setiap tahun kita ini harus diberikan pencerahan minimal 20 jam. Dan hari ini pengalaman, pengetahuan yang sangat berharga yang diberikan bagaimana kita untuk membranding diri kita, sehingga kita ASN ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bisa meningkatkan kualitas kinerja. Sesuai aturan yang berlaku, setiap aparatur sipil negara mempunyai kewajiban dalam 1 tahun 20 jam untuk mengupgrade personal atau menambah pengetahuan. Sementara General Manager Harian Pagi Sumex, Nur Seri Marwa melaporkan, peserta seminar nasional diikuti 300-an orang meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab MUBA. Output yang diharapkan adalah teman-teman lebih sadar dan lebih mengerti pentingnya personal brand. Ya, karena selama ini pemahaman brand kan seolah-olah produk ya, makanan, minuman, pakaian gitu ya, sehingga personal brand ini tidak terpikirkan, dan oleh karena tidak terpikirkan tidak terbangun. Dan oleh karena tidak terbangun, ya namanya tujuan dari brand adalah supaya kita lebih berharga di mata orang. Ya, dan kalau kita mampu bangun personal brand kita di mata orang, kita lebih berharga, dan dengan demikian komunikasinya kan lebih lancar. Omongan kita, penyampaian kita lebih mudah diterima orang, ya, dan lebih dipercaya orang. Dan demikian juga kalau kita melayani masyarakat, karena brand kita sudah cukup positif dan kita bawanya dalam tingkah laku kita, itu akan lebih menyenangkan buat masyarakat. 3, 2, 1. Dari Skayu, Tim MUBA TV mengabarkan. Ribuan warga Nadatul Ulama dan masyarakat Kecamatan Lalan menyambut kedatangan Gubernur Herman Deru dan PJ Bupati MUBA Haji Apriyadi. Kunjungan tersebut dalam rangka pengajian akbar menyambut hari lahir NU yang ke-97 dan memperingati Hari Isra Miraj. Ribuan warga Nadatul Ulama dan masyarakat Kecamatan Lalan menyambut kedatangan Gubernur Herman Deru bersama PJ Bupati MUBA Apriyadi, Selasa 31 Januari 2023.
Dalam rangkaian pengajian akbar dalam rangka menyambut hari lahir Nahdlatul Ulama ke-97, menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama dan memperingati Hari Isra Mi'raj, sekaligus peresmian Gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lalan di Gedung Serbaguna Desa Sri Gading, Kecamatan Lalan, Kabupaten Muba. Gubernur Herman Deru mengatakan ada 7 kecamatan di Musi Banyuasin yang nantinya pengelolaan listrik akan dialihkan ke PLN secara bertahap. Selain itu, terkait persoalan jalan, Gubernur juga meminta agar PJ Bupati Muba Apriyadi segera mengusulkan anggaran ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengajuan perbaikan jalan. Sementara Ketua MWCNU Lalan, Kiai Haji Muhafiq Asidik mengaku sangat bangga Kecamatan Lalan dan khususnya warga NU didatangi langsung oleh Gubernur Herman Deru bersama PJ Bupati Muba Apriyadi. Dari Kecamatan Lalan, tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.